Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eli Susanti, NPM 235920002. Di sini saya dari kelas 5A akan mengerjakan tugas machine learning dengan tugas fitur engineering, data augmentation, dan normalisasi data. Nah, di sini saya memilih normalisasi data dan akan diterapkan pada dataset yang telah dipilih. Nah, di sini normalisasi data juga menggunakan min-max scaling dan standarisasi, manfaatnya dan visualisasi sebelum dan sesudah. Nah, di sini saya memilih dataset dari Coffee Shop. Nah, saya pun sudah mendownloadnya ya di sini. Ini sudah saya download dan saya ekstrak. Di sini sudah berbentuk CSV dan tentunya langsung saya ke Google Colab saja. Nah, di sini kita langsung mengimport patch, lalu ada read CSV dan dfhead. Nah, ini pertama kita harus menginfo library patch, lalu membaca file CSV-nya dan menampilkan 5 baris pertama data. Nah, di sini banyak ya kolomnya, ada hour of day, cash, money, coffee name, dan lain-lain. Di sini banyak ya sampai time. Nah, contohnya ini ada hour of day. Nah, ini ada integer 64. Ini menunjukkan jam transaksi dilakukan dalam format 24 jam. Lalu misalkan di sini ada money, uang, float 64. Ini jumlah uang atau harga transaksi dalam satuan tertentu. Kemudian kita pilih ini ada mode name, mode sort. Nah, ini ada time, ini waktu transaksi dalam format jam, menit, dan detik. Baik, kita lanjut. Di sini ada kolom info. Di sini kita menampilkan informasi umum tentang struktur data frame-nya. Ada baris dan kolom, nama setiap kolom, jumlah, jenis, dan penggunaan memori. Di sini outputnya menunjukkan bahwa dataset ini memiliki seperti total baris ini ada 3.547 penjualan kopi ya. Lalu di sini ada total kolomnya ada 11. Nah, kita lihat dan baca seperti di kolom ada hour of day, ini ada non-null count. Di sini ada 3.547 non-null. Ini artinya tidak ada data yang kosong. Lalu di sampingnya ada integer 64. Lalu kita bisa cek ya bahwa pengertiannya ini ada non-null, berarti datanya tidak kosong. Nah, jenis datanya juga bervariasi. Di sini ada integer 64, ini untuk angka, jam, urutan waktu. Lalu ada float 64, ini untuk nilai uang. Sedangkan objek itu teks seperti nama, kopi, bulan, dan hari. Nah, kita juga bisa lihat bahwa ini ada float 64 ada 1, lalu ada integer 64 ada 3, objeknya 7, dan memorinya ini sekitar 304.9 KB. Artinya dataset cukup ringan dan efisien, digunakan di Python. Nah, tujuan data frame info ini kita memastikan bahwa tidak ada data kosong sebelum normalisasi dan analisis, lalu melihat tipe data agar tahu kolom mana yang perlu diubah. Nah, di bawahnya juga di sini sudah saya berikan pengertiannya atau cara membacanya. Langsung kita ke data frame is null. Kita melihat apakah ada jumlah nilai kosong di setiap kolom, dan lalu kita melihat total nilai kosong. Nah, kita cek ternyata tidak ada ya teman-teman.
data yang kosongnya. Nah, selanjutnya kita ke data frame deskripsi. Nah, ini untuk menampilkan static deskripsi di kolom. Kita bisa lihat di situ ada kolom count, min, standar, dan lain-lain. Contohnya di count itu jumlah pada setiap kolom, lalu min di situ ada rata-rata data, jumlahnya 14,18 atau sekitar jam 2 siang. Di situ ada 25%, 50%, 70%. Ini menunjukkan posisi kuartil. Lalu kita masuk ke normalisasi data. Nah, normalisasi data adalah proses menyamaratakan skala range nilai antar kolom numerik agar tidak ada satu variabel yang mendominasi model karena perbedaan satuan atau besaran. Misalnya di kolom money nilai 10.000 sampai 500.000, kolom holiday of day hanya 1 sampai 24. Nah, tanpa normalisasi, model ML ini bisa menganggap money jauh lebih penting hanya karena nilainya besar. Jadi, normalisasi membantu semua fitur berbeda di level yang sama. Kita langsung ke baris from processing import min max scalar. Nah, ini library dari Scikit processing digunakan untuk menormalisasi data. Lalu di situ ada df minmax, itu membuat salinan data asli. Lalu yang di minmax scalar dan data frame minmax num calls itu digunakan untuk proses inti normalisasi. Fit transform ini menghitung nilai minimum dan maksimum dari tiap kolom numerik, lalu mengubahnya menjadi nilai dari 0, antara 0 dan 1. Kolom yang dinormalisasikan yaitu hour of day, money, weekday sort, dan month sort. Lalu tentunya kita langsung diferensi min max height. Ini menampilkan baris pertama dari data setelah normalisasi. Seperti di kolom hour of day, sebelum normalisasi itu 10 sampai 22. Sesudah normalisasi dia 0,25 sampai 0,75. Ini artinya skala jam transaksi diubah ke rentang 0 sampai 1. Lalu ada kolom money, ini ada 18.12 sampai 38.7. Sudah normalisasi dia 0 sampai 1. Ini nominal pembelian diubah ke skala yang seimbang. Lalu ada weekday sort dan month sort. Nah, kolom lain seperti case type, coffee name, time of day, dan lain-lain itu tidak diubah karena bersifat kategori bukan numerik. Kita ke penjelasan kode Z-score standardization. Di sini ada from Scikit processing, ini untuk mengimpor standar scalar dari processing tersebut. Ini digunakan untuk melakukan standarisasi data numerik agar memiliki rata-rata min 0 dan standar deviasi 1. Lalu ada differentiation Z-score DF copy ini untuk menyalin data. Terus codingan di bawahnya ada menerapkan standar scalar. Di score scalar sama dengan standar scalar. Lalu itu ada fit transform, itu menghitung min dan standar deviasi. Karena nanti hasilnya jika 0, nilai 0 rata-rata data, nilai positif di atas rata-rata, nilai negatif di bawah rata-rata. Kita langsung ke penjelasan tabelnya. Nah, di kolom hour or day sebelumnya kan 10 sampai 22. Setelah distandarisasi dia min 0.98 tambah 1.3. Ini skala waktu diubah agar punya rata-rata 0. Lalu ada money, ada weekday sort. Seperti weekday sort ini sebelumnya dia 1 sampai 7.
setelah distandarisasi dia berubah menjadi 0,58. Ini artinya hasil dari konversasi ke bentuk nilai relatif dari rata-rata. Lalu selanjutnya ada Mondsort. Ini sebelumnya itu ada 1 sampai 12. Setelah distandarisasi dia min 0,98. Artinya bulan Maret menghasilkan nilai negatif karena lebih kecil dari rata-rata. Lalu untuk kolom seperti case type, coffee name, time of day, weekday, month name, date, dan time tidak diubah karena bukan numerik. Sekarang kita masuk ke membandingkan distribusi sebelum dan sesudah normalisasi. Nah ini fixed plot subplots ini 1,3, ini digunakan untuk membuat 3 grafik dalam satu baris. Lalu ada different num columns. Ini titel sebelum normalisasi, ini menampilkan block plot dari data asli tanpa proses skala. Lalu selanjutnya ada block plot setelah data diubah ke rentang 0,1. Lalu ada different z-scrum ini agar memiliki min 0 dan standar deviasi 1. Nah ini adalah cara membaca hasilnya teman-teman. Kita lihat di grafik sebelum normalisasi. Nah ini adalah skalanya masih asli ya. Nah penjelasannya nilai antar kolom itu punya rentang berbeda. Misalnya di money ini jauh lebih besar dari hour of day. Artinya ini bisa membuat mode misal learning bisa ke kolom dengan nilai besar. Lalu kita ke setelah minimal max scaling. Nah ini kondisi datanya rentang 0 sampai 1. Berarti semua kolom ini disejajarkan dalam skala 0 sampai 1 untuk distribusi sama, hanya skala nilainya yang berubah. Lalu di sini ada z-score. Ini minnya 0 dan standarnya 1. Ini didistribusi berubah berdasarkan rata-rata dan sebenarnya ada nilai negatif di bawah min dan positif di atas min. Jadi hasilnya menunjukkan bahwa minimal dan maksimal menyesuaikan skala sampai 1 dan z-score-nya menunjukkan posisi nilai relatif terhadap rata-rata. Nah, dampak terhadap model ML ini pastinya model lebih stabil, setiap fitur berkontribusi seimbang, supaya meningkatkan performa model dan mengurangi resiko overfitting akibat berbeda skala. Jadi kesimpulannya, normalisasi dan standarisasi adalah langkah penting dalam processing sebelum bermodelan. Min max scaling ini membuat nilai dari rentang 0 sampai 1. Lalu z-score standarisasi ini mengimbangkan data terhadap rata-rata, dan hasil visualisasi ini menunjukkan bahwa bentuk distribusi tidak